Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkatan, rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan salam dan salawat telah kita sampaikan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Kita juga kita limpahkan kepada para sahabat, para keluarga beliau yang telah mendukung perjuangan menegakkan Islam yang dapat kita rasakan saat sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang ayat Anas, surat Anas. Di sini saya menafsirkan ayat Quran ini bukan atas dasar nafsu saya, tapi atas dasar wahyu. Dalam hal menjabarkan, menyampaikan ada kekurangan, itu kesalahan yang kita paksa sendiri. Karena sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi tujuan utamanya itu adalah menyampaikan kebenaran wahyu yang datang dari Allah. Yang saya sampaikan tadi yaitu di surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang artinya katakanlah kami berlindung kepada Rob manusia, pemelihara pengatur manusia, berlindung kepada raja manusia, pemimpin penguasa manusia, lillahin nas, kepada sesembahan pengabdian hanya menyembah kepada Allah, minta perlindungan kepada sesembahan manusia dari bisikan setan yang biasa bersembunyi, dari yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jenis jin dan dari jenis manusia, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Di surah An-Nas ini ayat pertama ketiga ini adalah sebenarnya tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Selama ini kita pahami setan itu tidak kelihatan, tidak nampak. Tapi hari ini mengatakan setan itu kelihatan, nampak. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang tidak kelihatan itu dari jenis jin. Yang nampak itu dari golongan atau jenis manusia. Nampak. Kan Allah sendiri yang mengatakan. Pelindung pada Allah dari gangguan setan, dari bisikan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan manusia.
Jadi yang harus kita waspadai sebenarnya adalah setan dari jenis manusia yang nampak. Selama ini kita tidak memahaminya. Ciri-cirinya apa? Setan dari manusia ini. Itu yang membisikkan kejahatan. Menyuruh, mengajak untuk berbuat maksiat. Tidak melaksanakan perintah Allah. Atau berlawanan dari amal soleh. Hal itulah ciri-ciri setan dari jenis manusia. Jadi setan ini bisa sendiri-sendiri, bisa juga dia berkelompok, berjamaah, menghalang-halangi orang atau umat ini untuk melaksanakan ibadahnya. Contohnya banyak kita ketahui. Menghalang-halangi manusia itu untuk beribadah. Menghalang-halangi pengajian. Supaya kita jauh dari tempat ibadah, segala macamnya. Itulah kejahatan-kejahatan, bisikan-bisikan atau hasut-hasutan dari setan. Maka dari ini Allah telah memberikan kepada kita pelajaran supaya kita tahu sepak terjang perbuatan ciri-ciri setan yang kelihatan, yang nampak bagi kita. Maka kita harus waspadai. Nah, maka dari ini kita harus tahu apa-apa langkah-langkah setan itu yang ingin menjerumuskan kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Yang intinya menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Banyak teman-teman. Mengajak kita untuk berbohong, mengajak kita untuk berjudi, mengajak kita untuk tidak beribadah, mengajak kita untuk korupsi. Yang intinya berbuat salah, maksiat. Bisa sendiri-sendiri, bisa berkelompok, bisa berjamaah. Kita harus waspadai. Inilah kebenaran yang Allah sampaikan, berikan kepada kita. Biarpun kebenarannya pahit, tapi harus kita terima bahwa setan itu ada yang nampak, ada yang kelihatan. Ini kita harus waspadai, supaya jangan kita terjerumus ikut dalam tingkah laku setan. Jangan-jangan kita nanti sama tingkah lakunya seperti setan, mengajak orang untuk berbuat maksiat. Salah satu contoh, mengajak orang untuk mabuk, kan perbuatan maksiat. Itulah ciri-ciri setan, mengajak untuk berbuat salah. Selama ini kita belum paham, belum tahu. Disinilah tugas kita untuk saling sehat menasehati agar jangan kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan setan atau ikut terhasut oleh hasut-hasutan setan. Yang berbahaya ini ada setan yang nampak, yang kelihatan. Selama ini kita pahami setan itu tidak nampak, tidak kelihatan. Rupa-rupanya nampak. Selama ini kita tidak sadar. Maka tugas kita ini untuk mencerahkan. Biarpun penyampaian itu, nasihat itu pahit, itulah kebenaran. Mau tidak mau harus kita terima. Maka kita harus berhati-hati. Bang Ariana tadi
ciri-cirinya kita udah tahu, makanya ke depan kita bisa menghindar atau menangkis perbuatan buruk, maksiat. Karena setan itu tidak akan berhenti untuk menghalang-halangi kita untuk dari jalan Allah. Apalagi pemimpin atau gembongnya setan itu iblis, dia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, akan mencari sebanyak-banyaknya umat Adam ini, keturunan Adam ini, untuk menjadi temannya nanti di neraka. Makanya diperintahkan malah tentaranya dari setan, dari jadi golongan jin dan golongan manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada perintah atau ayat-ayat Allah. Kafir artinya menolak, ingkar, mengingkari kebenaran, mengingkari perintah, itulah kafir. Jadi di sini saya tidak memvonis orang kafir, tidak. Tapi Allah mengatakan siapa yang tidak berpaling dari ayatku, kalau dari Arabnya itu kafir artinya. Maka kafir itu orang berpaling atau ingkar kepada Allah. Maka setan itu selalu mengajak kita, menghalangi manusia itu untuk selalu mengajak untuk selalu berbuat maksiat, ingkar kepada perintah. Jadi kita maksiat jadi jatuhnya. Makanya kita harus berhati-hati. Mudah dengan tausiah ini singkat ini kita tercerahkan dan bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu pasti menang, kebatilan itu akan lenyap. Dan saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.